pusat keunggulan. Jadi di SIA itu sekarang ini ada 6. Yang pertama 3 kita, SMK 1 Tualang, SMK 1 Mempura, SMKS Baitur Rahman Kandis. Nah, menyusul SMK 1 SIA, SMK 1 Dayun, sama SMK 1 Kandis. Nah, jadi program PK kita ini ada satu kegiatan unggulan kita lah, yang kita bisa membedakan dengan PK sebelumnya, yaitu program pelatihan mempersiapkan siswa magang ke Jepang. Di kemarin kita sudah laksanakan 10 siswa itu diinapkan di Pekanbaru untuk dilaksanakan pelatihan persiapan magang ke Jepang, dan sudah selesai. Berikutnya kita masih menunggu hasil seleksi dari tim Jepang, yang mudah-mudahan kita targetkan ada minimal 1 orang siswa kita dikirim akhir tahun ini ke Jepang. Nah, selanjutnya program PK yang tidak ada di tahun sebelumnya, yang juga ada di kita, persiapan UKBI dan Job Fair. Job Fair ini nanti kita bergabung dengan 6 sekolah lainnya, melaksanakan Job Fair dengan 6 yang saya sebutkan tadi, yang akan dilaksanakan di Kota SIA. Dan kita juga sekarang persiapan untuk menyiapkan anak mampu melaksanakan UKBI. Jadi kalau dulu siswa itu masuk perusahaan kan selain tes keterampilan ada tes TOEFL. Nah, kalau sekarang ini ditambah lagi ada UKBI. UKBI itu uji kemampuan bahasa Indonesia. Jadi TOEFL-nya bahasa Indonesia. Jadi salah satu prasyarat dari Disperindak juga bahwa untuk perusahaan-perusahaan besar selain TOEFL anak juga harus menguasai UKBI. Nah, itu kita dukung di program PK. Nah, insya Allah program ini masih kita pertahankan karena kita masih dipercaya untuk sampai 2025. Kalau ini Bang, ini kan kalau magang ke Jepang ya, kita kan usulannya masih 10 orang ya, kan masih sedikit ya. Ya, karena kita dianggarkan hanya 10 untuk persiapannya. Iya, maksudnya gini Bang, ini kan lebih dari anggaran yang udah diusulkan 10 orang kan. Ada nggak upaya kita sekolah ini, soalnya kayak kerjasama dengan perusahaan lain. Ya, istilahnya kan ke Jepang ini kan mereka menimba ilmu sana, magang sana, kan untungnya perusahaan itu gitu. Ya. Kalau dengan perusahaan sejauh ini kita masih MOU untuk mengisi tenaga kerja lokal, untuk tenaga kerja di perusahaan-perusahaan itu. Kita belum menjajaki untuk kerjasama dengan perusahaan lokal untuk membantu pembiayaan siswa ke Jepang, itu belum kita jajaki. Tapi kita masih diberikan alokasi untuk bisa mempersiapkan 10 anak per sekolah. Tapi itu sebenarnya bisa, kita swadaya bisa. Jika disepakati misalnya animo masyarakat itu tinggi untuk mempersiapkan anak ke Jepang, kita bisa fasilitasi, hanya saja mungkin pembiayaan secara mandiri, secara swadaya bisa. Karena di Pekanbaru itu sudah banyak melaksanakan itu. Karena animo masyarakatnya tinggi, jadi mereka tidak alokasi dari pemerintah 10 anak. Sementara yang punya minat 40. Nah, jadi kalau sekolah-sekolah lain itu ada menyediakan swadaya. Pembiayaannya itu memang dibiayai oleh orang tua masing-masing. Jadi memfasilitasi sampai ke SO-nya, sampai pengiriman anak ke Jepang ada. Berarti kalau pemainnya di SMK 1 Tualang nih Bang, orang tua mau seperti itu bisa? Nah, kalau orang tua mau bisa, cuman kendalanya kita itu tadi, animo masyarakat tidak setinggi di Pekanbaru. Karena kami pun awalnya itu setelah sosialisasi ada sekitar 40 anak yang berminat. Namun setelah berkumpul dengan orang tua, banyak orang tua yang mundur. Salah satunya karena mempertimbangkan anaknya jauh, bakal ke Jepang 2-3 tahun. Nah, banyak orang tua yang masih belum bisa jauh dari anak. Jadi dari 40 orang anak ini akhirnya setelah diskusi banyak yang mundur. Akhirnya sampai mundur itu 3 kali tahapan. Ada 3 kali mundur jadi 20, mundur jadi 10, dan terakhir kami hanya dapat anak 8. Namun setelah 8 ini akhirnya muncul lagi anak yang punya animo tinggi. Setelah diskusi dengan orang tuanya masuk lagi 2, pas lagi 10. Nah, kalau di kita menurut saya untuk khusus di Perawang, mungkin untuk setahun sampai 2 tahun ke depan kita mungkin belum akan swadaya. Bukan karena kita tidak mau memfasilitasi, tapi animo masyarakat yang kurang. Ya, kita kan gini Pak, maaf ya. Kan kita kan untuk kita tahu di Riau ini, Perawang ini kan termasuk daerah industri ya, daerah yang istilahnya ekonominya mapan lah ya. Tentu anak orang tua mampu, tinggal kan sosialisasi aja semua orang tua kan, pendekatan hati ke hati lah. Kami sudah sosialisasi sudah beberapa kali. Setiap ada perkumpulan rapat orang tua, komite untuk urusan-urusan lain, itu selalu kami selipkan. Jadi selalu saya sampaikan kita ada program baru baik orang tua kelas 1, kelas 2, kelas 3.
Nah yang untuk kelas 3 kemarin kita lihat animonya sekian lah, tidak terlalu full. Saya kita tidak tahu untuk nanti tahun ini kita adakan lagi animo orang tua kelas 2, kita nggak tahu apakah meningkat atau stagnan, kita nggak tahu. Cuman kalau laporan dari siswa, kalau versi siswanya animonya tinggi, Bang. Iya. Animo masyarakatnya tinggi, lebih dari 40 orang. Cuman ketika orang tua siswa ini meminta persetujuan orang tua, di situ masalahnya. Iya. Itu permasalahan kita. Karena perawangan ini bukan masalah dana kan, itu kan masalah pisah anak sama orang tua gitu kan. Iya, jadi orang tua di wilayah kita di sini masih lebih banyak tuh orientasinya itu bekerja di Indah Kiat, yang dekat Indah Kiat, Arah Abadi, yang dekat-dekat di sini. Yang kemarin kami setiap tahun sebenarnya juga mengirim untuk anak bekerja di Kalimantan. Tahun ini pun kan ada 4 orang lolos seleksi. Kita kerjasama dengan perusahaan Kalimantan. Perusahaannya datang ke sini untuk menyeleksi anak, dan untuk tahun ini kita ada 4 orang yang sudah berangkat beberapa bulan yang lalu. Nah, itu pun untuk mendapatkan persetujuan orang tua ke Kalimantan itu juga kita nggak mudah juga. Iya, sulit juga. Apalagi ini ke Jepang. Iya. Jepang lebih susah lagi. Jadi sebenarnya di pola pikir masyarakat saja. Belum terbiasa jauh dari anak. Itu yang mungkin budaya barangkali. Iya, anak dimanja ya. Iya, budaya. Tapi kalau anaknya bagus, anaknya mau. Tapi kita kan nggak putus asa di Bang. Ya, kita terus. Setiap ini kita tetap sosialisasikan bahwa program ini bagus, tidak semua sekolah dapat program ini, dan kita harusnya bersyukur di SIA hanya ada 6 sekolah kan. Dari puluhan sekolah yang ada negeri dan swasta, kita terpilih untuk bisa melaksanakan program itu. Akhirnya kita manfaatkan dan kita terima. Sayang kalau tidak ada tahun ini berarti pemerintah akan mencabut status sekolah kita dari pusat keunggulan. Tapi ini kedepannya berarti kita akan lebih maksimal lagi Bang. Ya, tetap sosialisasikan, dan kita berharap di angkatan pertama ada yang berangkat sehingga nanti kan bisa membuka jalan lah, bahwa sebenarnya ke Jepang itu sebenarnya suatu hal yang luar biasa dan sebuah kemajuan bagi kita. Tidak dilihat dari kalau masalah jarak kan zaman sekarang ini setiap tahun pun bisa pulang, Lebaran, Natal, Tahun Baru kita bisa dikondisikan. Itu tadi harus ada pengorbanan juga, jauh dari keluarga. Terus gini Bang, ini yang terakhir, harapan Abang ke depan Bang, untuk dari bahasanya, dari sekolahnya ke Jepang, kira-kira apa harapan ke depannya? Ada satu hal sebenarnya yang kita sangat ingin, kenapa kita dari semua destinasi magang ke luar negeri kita milih Jepang, karena tawaran tidak hanya ke Jepang, ada Australia, ada Korea Selatan, ada Amerika, ada Eropa. Tapi saya pilih ke Jepang. Waktu itu saya putuskan ketika saya BIMTEK di Bogor, saya putuskan ke Jepang. Kenapa saya pilih ke Jepang? Karena ada budaya-budaya positif Jepang yang akan kita tularkan di sini sebenarnya. Baik soal attitude maupun kedisiplinan. Jadi anak ini tidak berangkat ke Jepang, yang kemarin kita didik 3 bulan itu sudah dicekoki budaya-budaya Jepang, kedisiplinan Jepang. Jadi walaupun mereka tidak berangkat, sebenarnya sudah kita dapat keuntungan bahwa mereka sudah mendalami budaya-budaya Jepang selama 3 bulan. Nah itu nanti kita berharap mereka itu bisa memberikan jalan atau menularkan ke sekolah budaya-budaya disiplin positif, budaya-budaya ketertiban, budaya attitude. Itu kan permasalahan utama bagi anak-anak kita kan. Masalah etika. Nah di sana mereka dilatih itu. Nah jadi saya berharap jangankan berangkat ke Jepang, tidak berangkat pun mereka sudah dapat pendidikan di Jepang yang bisa ditularkan ke siswa lain di sekolah. Karena dia kan pasti bergaul dengan teman dia gitu. Di sana kan mereka dididik semi militer untuk Jepang agar bisa terbiasa dengan budaya Jepang. Kita habis makan plastik kita buang udah biasa di kita, di sana itu aib. Membuang sampah makanan di sekitar itu udah aib bagi orang Jepang. Karena itu pembiasaan-pembiasaan itu sebenarnya penting, dan itu yang susah kita latih anak. Karena kita latih anak seperti itu di sekolah, di luar sekolah mereka kembali ke mode normalnya kan. Nah kalau di sini mereka menanamkan attitude itu yang kita harapkan. Jadi ada nilai plusnya, berangkat tak berangkat ada perubahan sikap lah ya Bang. Perubahan kita mau berangkat pendidikan itu sudah kita dapatkan. Alhamdulillah kita kemarin dari seleksi ada terseleksi dari kita 10 orang, tapi yang ikut tes hanya 9 karena satunya waktu itu dalam kondisi kurang fit kesehatannya. Dari 9 ini akhirnya kita lolos 4. Nah, dari 4 ini diseleksi ulang lagi. Ada seleksinya bertahap, ada 3 tingkat. Nah, hasil seleksi akhirnya masih kita tunggu dari SO yang di Jepang. Karena yang seleksi langsung orang Jepang. Mungkin dalam akhir bulan ini ada kepastian berapa anak kita yang bisa berangkat. Itu Bang. Demi saja wawancara kita dengan Bapak Kepala SMK 1 Tualang, Bapak Devi Rendra. Semoga harapan beliau, harapan keluarga besar SMK 1 Tualang terwujud sehingga tahun depan lebih banyak lagi yang ikut tes magang ke Jepang. Terima kasih.